Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Menjadi bangsa pilihan tidak membuat Israel menjadi bangsa yang taat. Sebaliknya, bangsa ini memiliki sifat yang tegar tengkuk, bebal, dan sulit sekali untuk diatur. Ketidaktaatan yang terjadi berulang kali ini mendatangkan murka Allah, sehingga Allah membiarkan bangsa Babel mengalahkan Israel, menghancurkan Yerusalem, dan membawa rakyat Israel masuk ke dalam penawanan di Babel. Kehidupan bangsa Israel pada masa pembuangan penuh dengan penderitaan. Mereka pun kesulitan dalam menjalankan peribadatannya kepada Tuhan. Walaupun demikian, tangan Tuhan yang penuh kuasa tetap menyertai umat Tuhan yang takut dan taat akan Dia. Setelah 70 tahun hidup dalam pembuangan, tiba saatnya Tuhan menggenapi janjinya. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yozadak imam besar itu mendapatkan izin dari Raja Kores untuk membawa segenap bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah di sana. Dengarlah, inilah nyanyian syukur bangsa Israel. Tuhan banget. Aku senang banget kita sudah sampai di kota Yerusalem ini dengan selamat. Apalagi pas kamu lagi mengandung. Jadi kita bisa melahirkan di sini dengan tenang. Tapi dengan apa ya kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Mungkin
kita bisa memulainya dengan membangun. Hai segenap orang Israel, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia telah menyertai kita kembali pulang ke kota ini. Sekarang engkau sudah bebas. Engkau boleh membangun rumah, engkau boleh bekerja, bahkan engkau boleh menanam gandum dan anggur. Tetapi jangan sekali-kali engkau lupa, kita harus membangun bait Allah sesuai dengan firman-Nya. Penuh sukacita kita membangun kembali rumah Allah yang telah menjadi reruntuhan, supaya kita dapat meninggikan dan mempermuliakan namanya di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerja, 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 ku mau kerja buat Tuhan. Bangun, 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 membangun bait-Nya Allah. Walau kadang panas ataupun hujan deras, Dengan sukacita ku bangun bait-Nya Allah. walau kadang panas ataupun hujan deras, Dengan sukacita ku bangun bait-Nya Allah. Kerja, bekerja, ku mau kerja buat Tuhan. Bangun, bangun, membangun, membangun bait-Nya Allah. Walau kadang panas ataupun hujan deras, dengan sukacita ku bangun bait-Nya Allah. Buat Tuhan selalu manis, Dia tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke hadapan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke hadapan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Pekerjaan pembangunan bait Allah itu telah menarik perhatian bangsa-bangsa di sekitar kota Yerusalem. Mereka berusaha keras dan bahkan berulang-ulang kali dengan berbagai cara mencoba melemahkan semangat bangsa Israel. Mereka menyogok para penasehat,
untuk melawan bangsa Israel. Mereka menuduh bahwa bangsa Israel akan melakukan pemberontakan kepada raja setelah pembangunannya selesai. Dan penyelidikan terhadap riwayat nenek moyang bangsa Israel pun dilakukan. Hingga suatu ketika Raja Artasasta mengeluarkan suatu perintah. Orang-orang Israel harus berhenti membangun kota dan bait Allah itu. Kalian semua segeralah pergi ke Yerusalem. Mereka koyo apa ya? Oh, iki koyo jin sing diperintah Bandung Bondowoso ki. Kau sedang lihat apa itu? Ha? Itu coba-coba tolong diperhatikan dulu. Itu benar bukan? Orang-orang Benjamin dan orang-orang Yehuda yang mau membangun bait Allah. Ah, kau pun sini, biar ku tengok dulu. Kayak mana rupanya kan? Bah, gelap kali nih. Cemanya kau lihat. Sini. Os. Dan bro bercanda saja terus dari tadi. Ah, benar. Ini mereka ini. Ini orang-orang yang harus kita kasih pelajaran ini. Bah, banyak kali pasirnya, Le. Sumbang sikit buat di Sentiong sana. Biar cepat jadilah itu. Ada ya. Salam orang-orang Yehuda dan orang-orang Benjamin. Siapa kalian? Nyala kalian dari hadapan kami. Yakinnya kalian dapat membangun bait Allah dengan megah. Pijakannya aja gak layak ku tengok. Apalagi kalian menari, menyanyi pula. Kita bertiga ini akan memastikan ini tidak bakal terjadi ini bait Allah kalian. Kalian mau membangun bait Allah? Hah? Coba lihat apa yang ada pada kalian ini. Lihat ini. Apa ini? Perlengkapan seadanya. Orang-orang juga tidak punya pengalaman. Bagaimana cara kalian bangun bait Allah? Ha? Ah, melihat kalian seperti ini bikin saya tambah emosi saja. Prajurit, kasih hancur. Jangan. Mengapa kau membuat kami bertawa? Zerubabel, Yosua, apakah kita masih perlu dan juga membangun bait Allah ini? Patahlah semangat bangsa ini dan
besarlah ketakutan mereka. Maka pembangunan bait Allah di Yerusalem terhenti untuk sekian banyak waktu lamanya. Tiada masalah besar yang Allah tak selesaikan. Tiada gunung tinggi tak dapat Dia pindahkan. Tiada badai dahsyat tak dapat Dia teduhkan. Tiada kesusahan yang tak dapat Dia lenyapkan. Jika Dia dapat angkat dunia dengan lengannya, ku tahu pasti Dia mau mendukung engkau. Tiada masalah besar yang Allah tak selesaikan. Tiada gunung tinggi tak dapat Dia pindahkan. Tiada badai dahsyat tak dapat Dia teduhkan. Tiada kesusahan yang tak dapat Dia lenyapkan. Jika Dia dapat angkat dunia dengan lengannya, ku tahu pasti Dia mau mendukung engkau. Jika Dia dapat angkat dunia dengan lengannya, ku tahu pasti Dia mau mendukung engkau. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dia peliharaku.
Dia peliharaku. Tahun berganti tahun. Bangsa Israel telah melupakan perintah Tuhan kepada mereka. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel dan Yosua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang telah dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Mah, malam ini kita makan apa? Aku lapar, Mah. Tunggu papa pulang ya, Nak. Mah, katanya Tuhan Allah selalu menyertai kita. Tapi kok kita hidup susah, serba kekurangan. Mau ini gak bisa, mau itu juga gak bisa. Aku dengar dari temanku, mereka juga begitu. Kakak, dalam segala keadaan, baik kita sedang senang maupun kita sedang susah, ingat, kita harus tetap bersyukur ya. Tapi rumah kita bagus kok. Papa juga bekerja keras siang dan malam. Kalau kayak begitu, kok kita tetap gak punya uang? Berarti mungkin ada yang salah mah dengan kehidupan kita. Apakah kita telah melakukan hal yang jahat sehingga Tuhan tidak mau mendengar seruan kita? Wah, pintar banget sih anak mama. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kita, Mah? Udahlah, kita istirahat dulu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sudah lama sekali ya tidak turun hujan ya Bu. Kekeringan di mana-mana. Cuaca semakin hari semakin panas. Khawatir sekali. Mulai tak berbuah.
menyembah terhala, ternak pun mati. Aku tak mengerti. Segala daya telah aku coba, namun ternyata aku selalu gagal. Semakin keras ku mencoba, semakin ku lelah. Apakah artinya? Benarkah kau tinggalkan kami? Apakah kau tak pedulikan kami? Apakah Tuhan mendengar kami? Kami rindu Kau, Tuhan. Kekeringan di mana-mana, tiada hujan, tiada embun pagi. Mencari sumber air, tapi tak temukan. Kami Bu, boleh saya minta air? Boleh saya minta airnya sedikit? Saya haus sekali. Ada air nggak, Pak? Saya haus, Pak. Bu, kasihan keluarga saya belum makan, Bu. Kasihan. Bu, air nggak, Bu? Seteguk saja, Bu. Saya haus. Pak, boleh saya minta makan? Keluarga saya belum makan. Pak, tolong saya, Pak. Bu, minta air, Bu. Saya mau minum. Saya haus. Tuhan, kemana Engkau? Tuhan, Yosua, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi pada kita, Yosua? Kenapa bisa terjadi kayak gini sih, Rubame? Kenapa? Sabarlah. Engkau beritahu kita untuk membangun bait Allah. Tapi mana pertolongan Tuhan? Mana Yosua? Percaya Ya Tuhan. Percaya. Percaya. Tuhan pasti percaya. Kita Kau tinggalkan kami. Apakah Kau tak pedulikan kami? Apakah Tuhan mendengar
merasa tidak ada damai di dalam hatimu. Engkau merasa segala pekerjaan yang engkau lakukan, tak satu pun ada hasilnya. Semakin engkau bekerja lebih keras, semakin pula engkau merasa berkekurangan. Firman Tuhan berbicara keras kepada engkau di malam Natal ini. Perhatikanlah keadaanmu. Mungkin engkau sibuk dengan pekerjaan, usaha dan sekolahmu. Sementara itu, engkau lupa dengan ibadah dan hubunganmu dengan Allah. Padahal semua hal tersebut tergantung dari hubunganmu dengan Tuhan. Sadar dan mulailah membangun mezbah doamu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangun rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan.